Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maniac Story, tempat di mana Anda bisa menemukan kisah-kisah horor menarik yang bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Untuk kisah kali ini berjudul Garis Darah Atmajaya, Ambisi Pembawa Kutukan Berdarah Part Ending. Sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe channel Maniac Story agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Mari kita lanjut ke kisahnya. Lelaki seumuran almarhum bapakku ini mulai terlihat tidak nyaman. Dia buru-buru pamitan. Bagi mata-mata awam, dia hanya orang yang sebatas bertamu menyapa aku dan keluargaku. Akan tetapi, bagi mereka yang paham dengan trik seperti ini, jelas berbeda. Atmajaya bukan sekadar datang untuk bertamu layaknya beberapa orang yang sudah lebih dulu sowan ke rumahku. Dia membawa tujuan lain. Di tengah malam aku terbangun untuk sholat tahajud. Namun, ada perasaan aneh yang membuat bulu kuduku meremang. Mataku awas, memastikan bahwa malam itu tidak ada sesuatu yang terjadi kembali, sebab sebelumnya Atma sudah memberiku ancaman. Aku beranjak dari kasur kapuk buatan ibuku dan orang suruhannya, Mbah Suatmi. Baru saja kedua kakiku menapak di lantai yang masih berupa tehel, tiba-tiba hidungku mencium aroma tidak enak. Bau yang sangat menyengat melebihi kotoran ayam maupun kotoran kucing. Aku mencari-cari sumber dari aroma tak sedap itu. Setiap sudut kamar aku cek. Aku pastikan tidak ada bagian yang terlewat. Hingga Astagfirullahaladzim. Aku refleks membekap mulutku dengan kedua tanganku. Sebuah cairan berwarna hitam pekat terlihat di sudut kamar di belakang lemari pakaian milikku dan Dewi, istriku. Beberapa malam terakhir aku tidur sendirian di kamar. Dewi tidur di ruang tengah atau ruang keluarga ditemani oleh saudarinya, bergantian setiap harinya. Ku dekati cairan hitam pekat itu. Tanganku meraupnya. Ku cium aroma dari cairan hitam itu. Ini bau bangkai, tapi ini jauh lebih bau dari bangkai tikus dan ayam. Ucapku lirih. Cairan itu kental. Warnanya hampir mirip dengan oli, tapi ini lebih pekat. Baunya benar-benar menusuk hidung. Aku sendiri hampir saja muntah. Apa yang sedang dia rencanakan sekarang? Keesokan paginya, aku melihat sudah ada banyak orang yang berdatangan. Di sana ada Mas Bowo, sepupuku yang menyambut para tamu. Dari belakang, Dewi menepuk bahuku. Aku menoleh, ku lihat wajahnya lebih segar hari ini, walau badannya agak kurusan. Aku semalam mimpi aneh, Mas. Suaranya rendah, dia menatapku dengan tatapannya yang dipenuhi ketakutan. Iya, Dewi memang orangnya agak parnoan, mudah panik dan cukup penakut. Mimpi aneh apa? Boleh aku tahu? Tanyaku. Perempuan yang sudah ku nikahi selama 15 tahun itu mengangguk. HMPH. Kami duduk di sudut ruang keluarga. Di sana ada sofa lama. Dewi berbisik di telinga kananku. Aku menyimaknya dengan baik. Aku takut, Mas. Baru kemarin Citra, putri kita hampir jadi santapan perewangannya mereka. Mas, apa ini sebuah tanda atau aku hanya mimpi biasa? Aku gak mau anak kita jadi sasaran mereka lagi, Mas. Aku bisa merasakan kekhawatiran yang dirasakan oleh Dewi sekarang. Sebagai ibu, tentu saja dia tidak ingin buah hatinya yang dilahirkannya dengan taruhan nyawa diambil paksa oleh makhluk gaib kiriman keluarga Atmajaya. Aku meraih tangan Dewi, menggenggam tangan itu erat. Aku sedikit memberinya belayan. Kita masih ada Allah, Wai. Jangan takut dengan makhluk yang kedudukannya bahkan lebih rendah dibanding kita. Sebelum akhirnya Dewi bisa benar-benar tenang, aku memintanya untuk membaca beberapa zikir yang sempat diajarkan oleh Kiai Ahmad beberapa waktu lalu saat dia dibawa oleh Mas Bowo ke rumah kami. Amalkan itu, Wai. Pesanku pada Dewi. Dewi mengangguk paham, dia lalu berkata, kamu gak takut mereka benar-benar mau kamu celaka, Mas? Kamu tahu dengan baik mereka orang-orang seperti apa. Aku gak takut, Wai. Aku punya Allah. Mbah Joyo duduk bersandar di kursi rotan dengan asap putih menguar di udara. Pria itu menatap jauh ke jalan utama.
matanya memejam sesaat. Sekarang, kuncinya ada di istrimu, Le. Dia jangan boleh keluar dari rumah, kalau kamu mau menang di pemilihan kali ini. Pesan Mbah Joyo. Haryo menyimak, di sekelilingnya banyak orang berkasak-kusuk. Selentingan suara terdengar oleh Haryo. Kamu jangan keluar-keluar. Wai, di rumah saja. Ini demi suamimu, Haryo biar jadi lurah. Nasihat suci. Di pangkuannya ada Citra yang sedang tertidur. Dewi patuh, ia duduk diam di ruang tengah bersama sanak saudara lainnya. Berusaha untuk tetap tenang, meskipun jauh di lubuk hatinya, ia tengah gelisah. Hari yang dinanti. Pemilihan kepala desa Rowo Sukmo, antara Baskoro dan Haryo. Di lapangan desa, ribuan orang sudah hadir. Mereka memakai atribut sesuai dengan orang yang didukung. Dari kubu Baskoro, mereka mengenakan kaos merah dengan gambar padi, sedangkan para pendukung Haryo mengenakan kaos biru muda yang bergambar ubi batang. Kedua calon kepala desa itu duduk dengan tegak di tempatnya masing-masing. Haryo dengan setelan jas hitam, duduk ditemani oleh Bowo dan Janur, sedangkan Baskoro dengan setelan jas abu-abu, ditemani oleh Seno dan Harnoto. Cuaca yang semula cerah, seketika menjadi mendung. Awan gelap mulai menggantung di langit desa Rowo Sukmo. Semilir angin berhenti embusan yang lebih tajam, dingin menusuk hingga ke tulang. Namun, para penduduk desa yang hadir di lapangan desa tak ada yang beranjak. Saat seperti ini adalah saat-saat yang sudah dinantikan oleh mereka sejak kabar pencalonan Baskoro dan Haryo mencuat ke permukaan. Padi. Seru Mahatma, selaku pembaca hasil suara, ketela. Silih berganti ia dan rekannya, Gino mencatat dan menyeru hasil surat suara yang masuk untuk kedua calon kepala desa mereka. Hingga di hitungan menuju akhir, suara dari Baskoro unggul 5 di atas Haryo. Ini menjadi akhir dari persaingan keduanya, sekaligus awal mula garis darah Atmajaya menemui kehancuran yang lebih dalam. Baskoro berdiri, ia memberi gesture bangga karena sudah berhasil memenangkan pemilihan kepala desa edisi 2004. Ia melirik ke arah Haryo, tatapan mengejek yang sangat kentara. Sudut bibirnya terangkat, seolah mempertegas bahwa ia adalah pemenang dalam perseteruan kali ini. Semakin mempertegas juga bahwa keluarga Sujiwo tidak akan pernah bisa melengsarkan dinasti Atmajaya yang sudah dibangun sejak kakek Baskoro ada. Selamat, Mas Baskoro, atas terpilihnya kamu sebagai kepala desa Rowo Sukmo. Ucap Haryo tulus. Di belakangnya berdiri Bowo dengan tatapan curiga menatap mata Baskoro. Ada yang beda, batin Bowo. Baskoro menerima uluran tangan Haryo. Ia mengatakan bahwa semua memang sudah sesuai dengan yang seharusnya. Terima kasih, Dek Haryo, atas ucapan selamatmu. Haryo tersenyum, ia menoleh ke belakang. Tampak dari jauh Dewi berdiri dengan wajah lesu. Ayo, Mas, kita pulang. Ajaknya pada Bowo. Wai, kamu kok kesini? Citra kamu titipin ke siapa? Tanya Haryo saat berhadapan dengan Dewi. Ia bisa melihat bagaimana Dewi menahan tangis. Maafin aku, Mas. Gara-gara aku gak dengerin omongan Bak Suci, kamu jadi kalah. Katanya, Dewi menunduk dengan wajah tertekuk. Haryo mengangkat dagu Dewi. Sudah, Wai, ini memang sudah takdirnya aku kalah dari Baskoro. Bukan salah kamu. Ayo kita pulang. Sanggah Haryo yang tak ingin Dewi merasa bersalah atas gagalnya ia menjadi kepala desa. Di desa mereka, dipercaya bahwa jika kita memiliki hajat menjadi kepala desa maka pasangan kita tidak boleh mendatangi tempat pemilihan sampai perhitungan suara selesai. Selain pamali, itu juga dicap sebagai peraturan tak tertulis. Baskoro beserta para pendukung setianya merayakan kemenangan Baskoro dalam pemilihan kepala desa Rowo Sukmo setelah unggul 5 suara dari Haryo. Mereka bersorak-sorai penuh rasa bangga. Atmajaya dan Sulastri melihat semua itu dengan hati puas. Di belakang mereka sosok bayangan hitam besar. Jenggala menyaksikan perayaan itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Namun, bagi mereka yang tahu tentang siapa kedua pasangan itu, mereka sudah siap mendengar siapa kiranya nama di keluarga Atmajaya yang akan tersiar di toa masjid dan musola esok atau lusa. Menurutmu, kali ini siapa, Cak? Bisik teguh pada lelaki di sebelahnya yang duduk dengan kaki terangkat satu. Di sela jarinya terselip sebatang rokok DJ Semsu yang sisa separuh. Adiknya Pak Atma,
karena dia yang dalam beberapa hari ini tiba-tiba jatuh sakit. Kata si lelaki bernama Wicak. Keluarga ini. Sebelum lelaki itu meneruskan ucapannya, Wicak menyenggol lengannya seolah memberi isyarat agar tidak perlu terlalu jauh memberi komentar pada keluarga Atmajaya. Iya, aku tahu. Ucapnya lirih. Jenggala meminta haknya. Ia mulai meminta darah dari garis keluarga Atmajaya. Tepat sesuai dugaan Wicak, satu orang akan dikabarkan meninggal, dan dia adalah Darmaji, adik dari Atma. Dari rumah sederhana di ujung desa, Wicak tersenyum tipis. Ia sudah menduganya 2 hari lalu dan hari ini nama Darmaji telah diumumkan sebagai bayaran atas apa yang Baskoro dapatkan dalam pemilihan kepala desa. Gak mungkin cuma kamu saja kan, Dar yang diminta sama dia? Pasti ada yang lainnya. Gumamnya. Wicak adalah teman Darmaji saat masih sekolah hingga terakhir kali mereka berdua bertemu dan berdebat perihal Wicak yang sempat melihat Jenggala secara tidak sengaja saat ia bertamu ke rumah Darmaji beberapa bulan lalu. Seolah sudah memberi tanda bahwa Darmaji adalah korban yang akan diminta oleh Jenggala. Di kediaman Darmaji, istri dan anak-anak Darmaji menangis meraung di depan jenazah lelaki yang sudah tidak bernyawa. Ratuni, istri Darmaji, menangis sambil memeluk tubuh kaku suaminya. Kenapa kamu ninggalin aku dan anak-anak secepat ini, Pak? Raungnya. Sulastri dan Atmajaya ada di sana, duduk membaur bersama anggota keluarganya yang lain. Keluarga besar dari Trah Selo Anggodo. Seperti biasa, Atma dan Sulastri berpura-pura terpukul dengan kepergian sanak saudara mereka, Darmaji. Padahal, mereka berdualah yang mengikat Sukma Darmaji dalam perjanjiannya dengan makhluk perewangan mereka, Jenggala. Tak berselang lama, kematian Darmaji disusul dengan kematian 3 anggota keluarga Atmajaya lainnya. Mulai dari istri dari adik Sulastri, kakak dari Atmajaya, hingga seorang gadis berusia 12 tahun yang tak lain adalah cucu keponakan dari Atmajaya. Kematian gadis bernama Arumi itulah yang membuat geger penduduk desa. Hal itu karena kematian Arumi sangat janggal. Kemarin aku masih papasan sama dia. Gak ada tanda-tanda dia sakit. Bisik Bu Asmi. Iya, aku juga sempat ngobrol malahan sama dia waktu aku nganterin nasi dari Bu Harsini. Segar dan sehat anaknya. Kenapa sekarang jadi kurus kering dan pucat begini? Ibu-ibu Parubaya itu heran. Arumi adalah putri sulung dari keponakan Atmajaya, baru kelas 1 SMP. Ibu Arumi menangis terseduh-seduh. Ia tak percaya putrinya sudah tiada dalam kondisi yang ganjil. Tubuhnya kurus hanya dalam semalam. Matanya cekung, mulut terbuka lebar, seperti ketakutan. Bahkan, ceceran darah ada di mana-mana. Arumi. Pekik Ibu Arumi, ia terduduk lemas di depan jenazah putrinya. Di dekat perempuan itu, duduk pria bernama Pancer yang berusaha tegar. Ia memeluk istrinya dengan hati yang sesak. Kematian ini pasti ada hubungannya sama mereka. Dasar biadab. Atmajaya menemui Jenggala di ruangan khusus yang ia siapkan untuk makhluk perewangannya itu. Jenggala, keluarlah. Pintanya dengan suara rendah, wajahnya sendiri. Ada perasaan bersalah di dalam diri pria 67 tahun itu mendengar kabar Arumi meninggal dengan cara mengenaskan. Jenggala muncul dari balik asap hitam. Ia menatap Atmajaya tajam. Ada apa? Tuan Atmajaya, kamu ingin meminta sesuatu lagi dariku? Tanyanya dengan suara berat yang membuat bulu kuduk merinding. Kenapa? Kenapa harus dia? Dia adalah anak yang dinantikan keponakanku sejak lama. Kenapa harus dia Jenggala? Jenggala tertawa, suaranya nyaring. Atma menahan tangis. Dengarkan aku, tuanku. Apa yang aku lakukan beberapa waktu lalu sangatlah berat. Aku harus bertarung dan terluka karena penjaga keluarga Trah Topo Wiguno. Aku butuh energi banyak untuk mengembalikan kekuatanku, tuanku. Dan darah dari gadis itu adalah yang aku cari. Tapi dia adalah anak yang sudah dinanti keponakanku sejak lama. Sekarang mereka tidak memiliki anak lagi karenamu. Protes Atmajaya. Tangannya meremas ujung dari karpet merah yang diduduki Atmajaya. Dia adalah jatah untukku, tuanku. Kamu dan istrimu, Sulastri yang sudah membawa gadis itu padaku. Atma mendongak, ia menggeleng. Tidak, aku tidak pernah menyodorkan namanya kepadamu, Jenggala. Bantah Atmajaya.
Suara tawa Jenggala kembali menggelegar di ruangan berukuran 2-3 m itu. Jangan lupakan perjanjianmu denganku, tuanku. Sejak perjanjian Tali Sukmo itu dibuat, kamu sendiri yang sudah menyerahkan seluruh garis keluarga Atmajaya dengan sukarela kepadaku. Hati nurani Atmajaya yang sudah lama tak tergerak, kini tiba-tiba runtuh. Lelaki itu menitikan air mata. Perasaan bersalah tiba-tiba menjalar di setiap denyut nadinya. Kenapa tidak aku, Jenggala? Aku yang sudah pantas untuk mati? Bukan Arumi. Hahaha. Suara tawa menggelegar. Aku butuh darah perawan, darah yang masih suci dan bersih. Tidak ada noda dan dosa yang dibuat. Kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa, tuanku. Aku butuh energiku pilih, dan darah perawan adalah makanan yang aku butuhkan. Dari balik pintu itu, Sulastri diam-diam menguping pembicaraan Atma, suaminya dan Jenggala, perewangan yang ia percayai selama ini untuk memberi kehormatan pada keluarga Atmajaya. Halim menyesap teh panas yang baru saja disuguhkan oleh Dewi. Terima kasih, Enduk. Bagaimana keadaan Citra dan kandunganmu? Tanya lelaki itu dengan penuh perhatian. Alhamdulillah, Pak D. Citra sudah lebih baik sekarang. Kandunganku juga baik. Jawab Dewi dengan sopan. Haryo datang dari dalam dengan membawa Citra di gendongannya. Pak D. Sapanya. Suasana di kediaman Haryo Sujiwo lebih tenang. Bahkan, Haryo mengadakan syukuran untuk para pendukungnya dengan makan bersama di kediamannya. Berbanding terbalik dengan situasi di kediaman Atmajaya yang justru dipenuhi pertikaian antar keluarga. Walau tidak semua dari mereka saling berseteru. Ini pasti ulahmu kan? Ini karena kamu, Baskoro. Anakku, Arumi pasti kamu jadikan makanan buat dia kan? Pancer mengamuk di kediaman Atmajaya. Ia tak terima putri sulungnya meninggal dengan cara tak wajar. Istri Pancer yang juga ikut dengan Pancer, menatap sinis Sulastri. Ia menyesal telah membela perempuan itu saat pemilihan dari tuduhan orang-orang yang mendukung Haryo. Jangan asal tuduh kamu, Pancer. Aku gak lakuin apa-apa ke anakmu. Dia memang sudah waktunya meninggal. Baskoro berkilah bawah kematian Arumi memang sudah takdir gadis 12 tahun itu. Namun, Pancer tak semudah itu percaya. Ia sangat yakin bahwa kematian Arumi adalah hasil dari perbuatan keluarga Atmajaya. Aku tahu, Bas. Aku tahu kalau kalian gak menang dengan murni kemarin. Aku tahu. Kalian minta bantuan dia lagi, iya kan? Wicak memperhatikan semua itu dari jauh. Ia menghela napas panjang. Sudah tiba saatnya keluarga ini mengubur semuanya. Memutuskan Tali Sukmo memang gak gampang, tapi berhenti meminta ke dia itu jelas bisa mereka lakukan. Ucapnya, Cak, ngomong apa kamu? Tanya Santoso yang tiba-tiba muncul. Wicak menoleh. Ia tersenyum tipis, membuang puntung rokok sembarang ke tanah. Bukan sesuatu yang penting. Elaknya, aku sudah dengar kabar yang beredar. Cak, Pak Atma pakai perewangan, kan? Wicak terhenyak, lalu berkata, simpan baik-baik apa yang kamu tahu, San. Itu pun kalau kamu mau hidupmu tenang. Pesan pria itu pada Santoso. Santoso mendatangi kediaman Haryo. Di sana masih ada banyak orang termasuk Mbah Joyo dan Mbah Muria. Assalamualaikum, sapanya pada semua orang, yang kemudian disambut dengan kompak. Waalaikumsalam. Santoso mencium takzim tangan Mbah Joyo hingga Mbah Muria dan Romo Halim Jokrodinoto. Duduk, San. Titah Haryo. Kamu sudah tahu, Mas? Soal penyebab kematian dari anaknya Pancer? Tanya Santoso. Haryo mengangguk. Iya, sudah. Tali Sukmo, sekalipun kita bukan orang yang mengikat diri secara langsung, tapi ketika kita ada di dalam garis yang sama dengan apa yang sudah dijanjikan, maka kita juga adalah bagian dari para pengikatnya. Kata Mbah Joyo. Tamat.